Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul As Beautiful as You. Drama ini bercerita tentang Jixing yang merupakan seorang ahli teknis. Dia diperankan oleh Tan Song Yun. Jadi dia itu berhenti dari pekerjaannya untuk memulai bisnis sendiri, namun menghadapi banyak tantangan dan kegagalan. Nah, di sisi lain ada Hunting yang diperankan oleh Shu Kai yang merupakan CEO dari sebuah perusahaan teknologi yang kemudian dia berinvestasi pada si bisnisnya Jixing ini, dan mereka pun berhubungan cukup baik gitu teman-teman. Jadi mereka mengembangkan hubungan mereka dan melibatkan perasaan di antara mereka gitu. Nah, awalnya mereka itu menjadi sepasang kekasih yang saling mencintai satu sama lain, namun suatu hari ada kesalahpahaman di antara mereka yang membuat mereka ini saling benci gitu, terutama si Jixing. Jadi si Hunting ini dia itu sangat jenius gitu teman-teman, dan beberapa idenya itu belum dia sampaikan secara transparan kepada si Jixing gitu, dan itu membuat si Jixing ini menjadi salah paham. Nah, tanpa menjelaskan yang sebenarnya, Jixing ini sudah keburu pergi gitu, dan si Hunting juga merasa bahwa dia itu berada di jalan yang benar gitu. Makanya dia pun tidak berusaha menjelaskan tentang yang sebenarnya gitu, padahal mereka berdua ini sama-sama masih saling mencintai gitu. Nah, di sini si Hunting ini dia itu sangat alergi terhadap minuman keras gitu, terhadap wine. Di sini dia karena saking frustasinya, jadi ini dia baru break up, baru putus gitu sama si Jixing. Jadi di sini dia melampiaskan semuanya, dia minum minuman beralkohol gitu teman-teman, yang membuat alerginya ini akhirnya kambuh gitu. Nah, ketika dia minum alkohol secara berlebihan, dia tuh bisa kesulitan untuk bernafas gitu dan timbul ruam gitu teman-teman. Nah, untungnya dia memiliki sahabat yang berhasil mencegah dia untuk minum yang terlalu banyak gitu. Nah, suatu hari si Jixing ini mengetahui tentang kebenaran bahwa si Hunting ini sebenarnya tidak bersalah, dan selama ini yang terjadi di antara mereka itu hanyalah kesalahpahaman gitu teman-teman. Nah, jadi si Jixing ini awalnya benar-benar pergi dari daerah rumahnya si Hunting ini, jadi dia kayak merantau gitu. Nah, suatu hari dia itu kembali lagi, dan ketika kembali lagi dia itu pergi ke rumahnya si Hunting ini, dan dia di sana melihat tentang beberapa list yang dibuat oleh dirinya dulu ketika masih berpacaran dengan Hunting. Nah, di situ dia menulis banyak sekali, ada sekitar 10 gitu, dan Hunting mengetahui hal tersebut, dia berusaha untuk mewujudkan itu satu-satu gitu teman-teman. Nah, disinilah si Jixing ini tahu bahwa si Hunting ini benar-benar mencintai dia gitu. Jadi awalnya dia itu juga salah paham. Dia salah paham kalau misalnya si Hunting ini hanya memanfaatkan dirinya gitu teman-teman. Dia merasa Hunting ini nggak benar-benar tentang perasaannya gitu. Dia hanya memanfaatkan si Jixing ini gitu. Nah, si Hunting ini juga tidak menjelaskan yang sebenarnya gitu, makanya kesalahpahamannya itu tambah merembet kemana-mana gitu teman-teman. Nah, akhirnya teman-temannya juga beberapa ada yang nge-spill gitu kalau misalnya si Hunting ini masih sangat mencintai si Jixing, dan Jixing juga melihat sendiri bagaimana si Hunting ini berusaha memenuhi keinginannya dia gitu meskipun mereka sudah putus gitu. Nah, si Hunting ini juga memiliki masalah di bagian tulang belakangnya gitu teman-teman, dan dia itu disuruh operasi oleh dokter, namun dia itu selalu menolak karena alasan pekerjaan. Nah, di sini si Jixing ini berusaha untuk menemani si Hunting gitu. Nah, di sini si Hunting ini tidak memberitahukan yang sebenarnya tentang keadaannya itu kepada si Jixing gitu teman-teman. Beberapa kali dia itu sering mengeluhkan sakit di bagian tulang belakangnya itu, namun dia berusaha untuk menyembunyikan hal itu kepada si Jixing gitu. Nah, di sini Jixing itu belajar beberapa kali tentang peregangan otot gitu. Nah, sebenarnya si Hunting ini merasa kesakitan dengan cara yang seperti itu gitu, namun karena dia menghargai maksud dan tujuannya si Jixing, dia berusaha untuk mengikuti semua yang diarahkan oleh Jixing gitu teman-teman.
Nah, di sini si Hunting ini kembali masuk rumah sakit dan Jishing merasa sangat sedih dengan keadaan Hunting dan juga dengan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka selama ini gitu teman-teman. Dia itu merasa sangat bersalah tentang apa yang sudah dia lakukan kepada si Hunting ini, dan di sini dia berjanji bahwa dia akan selalu menemani si Hunting untuk kedepannya gitu. Di sini dia benar-benar merawat si Hunting ini. Jadi si Hunting ini masuk ke rumah sakit gitu teman-teman untuk perawatan, dan si Jishing ini dengan sigap selalu berada di sisinya si Hunting ketika si Hunting ini memerlukan sesuatu gitu teman-teman. Nah, si cewek ini dia itu juga menyukai si Hunting gitu. Jadi ketika dia mendengar kabar kalau misalnya si Hunting ini masuk rumah sakit karena cedera, dia langsung khawatir gitu dan berusaha untuk melihat kondisinya Hunting secepat mungkin gitu, tanpa dia tahu bahwa si Hunting ini sebenarnya sudah balikan dengan Jishing gitu, dan di sana dia juga bertemu dengan si Jishing itu teman-teman. Nah, laki-laki ini adalah musuhnya si Hunting dalam dunia bisnis gitu. Dia tahu bahwa kelemahannya si Hunting ini adalah Jishing, jadi dia berusaha untuk menculik si Jishing ini gitu, dan sebenarnya dia juga nggak terlalu menyukai Jishing. Nah, ketika tahu Jishing diculik oleh si laki-laki ini, Hunting ini langsung berusaha untuk bisa menemui dan menolong si Jishing ini gitu teman-teman. Nah, dari pertarungan ini beberapa kali tulang belakangnya si Hunting ini kena pukul, dan itu dengan besi gitu, dan itu memperparah kondisi tulang belakangnya dia gitu. Dan di sini si Jishing ini masih nggak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan tulang belakangnya gitu. Jelaskan bahwa Hunting ini harus menjalani sebuah operasi gitu, dan di sini si Jishing ini memberikan semangat kepada Hunting agar dia mau untuk melakukan operasi itu, karena sebelumnya dia tuh kan selalu menolak gitu. Nah, di sini si Jishing ini juga selalu berada di sisinya Hunting untuk mensupport dia. Pasca dia itu menjalani operasi, dia juga sempat tidak sadarkan diri gitu, dan si Jishing ini selalu setia menemani si Hunting. Nah, dalam keadaan genting, ketika dia dalam keadaan kritis gitu teman-teman, yang harus menjalani operasi, perusahaannya itu juga mengalami masa kritis, dan yang menghandle perusahaannya itu adalah si Jishing ini gitu. Jadi Hunting berjuang untuk kesehatannya, yang Jishing ini berjuang untuk mempertahankan perusahaannya si Hunting gitu. Jadi mereka benar-benar seperti best couple banget gitu. Ini adalah kakeknya si Jishing. Jadi ini juga menceritakan tentang perebutan kekuasaan yang tipis-tipis gitu teman-teman. Nah, di sini kakeknya tahu tentang kondisi cucu kesayangannya ini, dan dia langsung menjenguk si Hunting ini gitu teman-teman. Dalam beberapa hari, Jishing ini selalu menemani si Hunting. Bahkan ketika si Hunting ini tertidur, Jishing ini tidak tertidur, hanya menatap Hunting dengan perasaan yang sangat sedih gitu. Dia khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih buruk kepada Hunting gitu teman-teman. Dia juga khawatir kalau misalnya si Hunting ini merasakan kesakitan gitu. Nah, sampai di rumahnya pun yang merawat si Hunting ini adalah Jishing gitu teman-teman. Jadi mereka ini sudah tinggal bareng gitu, dan yang merawat dan memenuhi semua keperluannya si Hunting ini yang membantu adalah Jishing. Nah, di sini si Hunting ini masih tidak boleh terlalu lama duduk gitu. Jadi si Jishing ini sangat khawatir gitu melihat keadaannya si Hunting gitu. Tapi si Hunting mengatakan bahwa dia baik-baik aja. Dia selalu berusaha untuk menenangkan si Jishing. Sebenarnya dia masih merasakan sakit pasca dia menjalani operasi itu gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.